Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sesi perkuliahan hari ini dalam mata kuliah perencanaan kota. Dalam mata kuliah perencanaan kota di Magister Sains Hukum dan Pembangunan ini akan berlangsung selama 14 kali tatap muka. Dan sesi ini ingin mengungkapkan berbagai macam problematika penataan kota yang ada, gitu ya. Untuk melakukan rekonstruksi bersama secara konseptual, secara perencanaan, benturan-benturan antara planologi dan ekologi dan finance, semua itu tentu akan membawa dampak besar tentang perkembangan kota. Diskusi kita mengenai metabolisme kota pertama-tama, di mana setiap kota memang mengalami dinamika yang luar biasa, tetapi yang kita khawatirkan bersama adalah bagaimana membangun sebuah kota yang smart, kota yang memenuhi persyaratan-persyaratan ekologis, yang sustainable city, kota yang berkelanjutan. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana nasib-nasib perkotaan kita di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan khusus di Surabaya saja, kita bisa menyadari apa yang harus dilakukan dan diberikan solusi oleh mata kuliah ini tentang dinamika perkotaan kita. Nanti saudara-saudara juga bisa langsung bertanya, memberikan respon untuk hal-hal yang sangat spesifik dan apa yang terjadi di kota-kota di Indonesia. Ada narasi umum sekarang ini pertarungan antara tata ruang dengan tata uang di sebuah kota. Pertarungan antara modernisme sebuah kota dengan tradisionalisasi sebuah kawasan. Benturan antara kepentingan ekonomi, ekologi, and social itu tidak terhindarkan. Nah, mata kuliah ini harus mampu menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, pemegang otoritas perkotaan, apa yang harus dia lakukan untuk membangun sebuah kota yang tentu memiliki persyaratan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekologi, ekonomi, dan sosial sebagaimana pilar kota-kota dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Moving to the city, kota itu memang bergerak dan mengalami metabolisme yang luar biasa. Anda bisa saksikan, Anda bisa lihat Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar untuk di Indonesia sesungguhnya telah memuai. Dari kota-kota yang semula kita banggakan sebagai metropolitan, ternyata saya mengkhawatirkan ada gerakan nekropolitan. Kota-kota kematian. Kematian bukan hanya kematian dalam makna yang sangat vulgar, di mana kematian sebuah kota itu ambruknya, kolapsnya sebuah tatanan peradaban kota, bukan itu. Tapi ada sebuah pergerakan di mana identitas sebuah kota sebenarnya ada yang dihilangkan. Orang-orang di Surabaya, satu contoh, ini kan untuk contoh bagaimana pengembangan sebuah kota itu harus mendapatkan tempat untuk boleh dikritisi. Satu contoh di Surabaya ini saudara-saudara, kalau di Surabaya itu, apakah pembangunan sebuah kawasan di kota ini sungguh-sungguh memperhatikan local identity, local character sebuah kota. Oh, kalau di Surabaya saudara tahu apa yang dinamakan TP misalnya. Tahu Anda apa itu TP? Orang akan tahu TP ya Tunjungan Plaza. Arealnya di mana? Itu arealnya ada di kawasan Kaliasin.
Kalau ingat Kali Asin pasti saudara-saudara itu ingat Ucok Akaharahap, rocker kita. Eling ora awakmu. Jadi itu pasti Ucok Akaharahap, Ucok arek Kali Asin, Aka itu, arek Kali Asin. Tapi kenapa gedung-gedung tinggi di sana, department store yang ada di sana tidak dinamakan Kali Asin Plaza, tapi dinamakan Tunjungan Plaza. Orang sudah tidak ingat tentang identitas Kali Asin, tapi yang diingat adalah tunjungannya. Padahal arealnya masuk Kali Asin. Sekarang ada lagi yang besar, misalnya Anda ke CW, Ciputra World. Anda tahu dan saya yakinlah mahasiswa UNER ini semuanya kalau kopi darat mesti sukanya kulinernya. Kemana rek? Yuk kita ngumpul ke CW. Padahal arealnya adalah areal Pakis. Kenapa tidak Pakis World? Tapi harus Ciputra World. Kenapa nama Pak Ciputra harus diabadikan dalam sebuah konstruksi perkotaan yang memberikan simbol-simbol, mendekonstruksi apa yang terjadi di wilayah Pakis. Anda sekarang ini lupa tentang Pakis, tapi ingat tentang Ciputra World misalnya. Ini bagi saya adalah pembangunan yang abai tentang identitas lokal maksud saya. Jadi dalam konteks ini harus ada koreksi bahwa setiap investasi itu jangan intervensi. Ini kan menjadi intervensi peradaban sebuah kota. Anda tahu apa yang terjadi di wilayah Lekar Santri, di wilayah Lontar. Kenapa di sana PTC? Kenapa di sana namanya misalnya kota-kota Singapura? Kenapa? Kenapa tidak dibangun saja di sana Lekar Santri Land? Kok harus merubah nama sebuah kawasan? Kenapa patung-patung besar yang di sana yang dibangun adalah Merlion, Singa Duyung yang setiap sore banyak orang selfie-selfie untuk menikmati bagaimana ada singa yang mencerminkan seperti Singapura. Padahal ini adalah kawasan Lekar Santri yang tidak mengenal legenda tentang Merlion. Legenda kota Surabaya adalah legenda bukan Singa Duyung tetapi Putri Duyung. Andai saja kearifan lokal yang disuarakan. Coba konferensi-konferensi internasional tentang kota berkelanjutan. Tentang kota-kota yang smart city. Tentang kota-kota yang healthy. Tentang kota-kota yang berbasis kepribadian dan karakter lokalnya. Yang Anda bisa lihat bagaimana Surabaya juga ditempati oleh Prepcom kemarin yang ketiga itu. Karena identitas lokalnya. Tapi saya menggugat pelaksanaan itu dalam konteks ada di Surabaya ini patung yang dibangun tidak mencerminkan karakter kota ini. Karena legenda kita kota-kota di Surabaya ini, kota kita, anak-anak kita adalah legenda bukan Singa Duyung tetapi Putri Duyung misalnya. Ada sebuah kawasan perumahan, nama-nama begitu asing di kota ini. Nama-nama asing. Ini menggalaukan. Sebenarnya ini ada situasi di mana ada penisbian, kalau tidak boleh dikatakan pembumi hangusan. Kalau dalam bahasa Surabaya sebenarnya lebih vulgar saya adalah pembumi hangusan karakter kota ini. Bahkan patung di kawasan perumahan mewah di Surabaya Barat misalnya, itu patungnya adalah patung Beethoven misalnya. Saya ingin bertanya, apakah patung Gomblo tidak hebat? Kalau Gomblo tidak dianggap hebat, oke lah, W.R. Supratman. Jadi kenapa ada sebuah kawasan perumahan mewah itu harus patungnya Beethoven? Saya bertanya, apa makna Beethoven bagi peradaban kota ini? Simbol-simbol ini ada yang terputus maksud saya.
kita punya W.R. Supratman, bahkan makamnya W.R. Supratman itu di Surabaya, tetapi kita tidak menjadikan kawasan-kawasan perumahan tertentu bangga dengan patung W.R. Supratman. Kita punya legenda tentang Gomblo misalnya. Oh, di Surabaya Timur, Anda akan bisa saksikan bagaimana ada sebuah kawasan yang itu jelas di Kenjeran, tapi namanya misalnya bukan Kenjeran City, tapi Pakuan City. Misalnya. Inilah yang saya maksudkan. Benarkah sebuah kota itu diperkenankan untuk mencerabut atas nama modernisme kota itu tentang identitas dan karakter lokalnya? Hari ini saya khawatirkan adalah Anda bisa baca semua media tentang daftar alamat kuliner perkotaan. Ayo dibuka, Google-mu dibuka. Ayo, dibuka, Anda buka hari ini. Yuk, kita mau kuliner di mana? Apa ada? Oh, saya tak kuliner di wilayah Pakis. Enggak. Saya tak kuliner di Lontar, enggak. Saya tak kuliner di wilayah Barat Lekar Santri. Di Kenjeran, coba Kenjeran. Di Kenjeran ada patung Dewi Kuam Im. Saya tidak menyinggung urusan-urusan spiritualitasnya. Tapi yang saya singgung adalah apa makna patung ini dalam perspektif Surabaya Timur yang notabene adalah wujud dari alkulturasi peradaban Jawa dan Madura. Kenapa tidak dibangun juga patung-patung nelayan Madura sebagai simbol perkotaan di wilayah Surabaya Timur misalnya?